Logo Projo akan kita rubah supaya tidak terkesan kultus individu. Projo dalam hal ini pribadinya Budiari ingin mencari perlindungan secara politik dan secara hukum. Ini bisa disebut sebagai upaya dari Pak Budiari untuk secara perlahan meninggalkan politiknya Pak Jokowi, karena kita tahu bicara tentang Projo adalah relawan yang paling identik dengan Jokowi. Selamat malam. Pekan lalu sukarelawan atau loyalis Jokowi yang tergabung dalam Projo menyatakan akan mengganti logo ormasnya dan akan sepenuhnya mendukung pemerintahan Prabowo. Bukan soal ganti logo semata. Langkah Projo juga sebelumnya diikuti oleh loyalis atau pendukung Jokowi lainnya yang satu persatu perlahan tapi pasti merapatkan barisan ke Prabowo. Dengan kekuatan koalisi parpol lebih dari 80% di parlemen, sebenarnya koalisi pemerintahan sudah sangat kuat di atas kertas. Pola perubahan, dukungan, dan klaim anti perpecahan, benarkah menjadi alasan bahwa semua harus berada di satu barisan? Tidakkah oposisi dan hadirnya pengawas di luar lingkaran juga sama-sama punya arti dan peruntukan? Lalu bagaimana kekuatan koalisi bisa menjamin percepatan pembangunan dan mulusnya pemerintahan? Inilah Satu Meja The Forum, ramai-ramai pindah haluan, perjuangan atau demi kekuasaan. Projo, kelompok relawan pendukung Presiden ke-7 Joko Widodo melakukan manuver politik dengan mengalihkan dukungan ke Presiden Prabowo Subianto. Wajah Jokowi di logo organisasi relawan ini juga akan diganti. Alih-alih bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia, Ketua Umum Projo, Budiari Setiadi justru memilih bergabung ke Partai Gerindra. Budiari meminta izin kepada seluruh anggotanya untuk bergabung ke Partai Gerindra. Kita berharap bisa memperkuat agenda politik Pak Prabowo agar kepemimpinan Prabowo bisa lebih kuat, lebih solid, dan karena itu kita akan memperkuat seluruh agenda politik Presiden dengan memperkuat partai politik pimpinan Presiden. Kalau saya ditanya lagi partainya apa? Karena apa? Saya mungkin satu-satunya orang yang diminta oleh Presiden langsung di sebuah. Gayung bersambut, Partai Gerindra menyatakan akan mempertimbangkan untuk menampung Budiari. Ya kalau Gerindra siap gelombang besar dari manapun, ya kita namanya aspirasi tentu kita akan pertimbangkan untuk diakomodir. Direktur Eksekutif Carta Politika, Yunarto Wijaya tidak heran dengan manuver Projo. Dengan sepak terjangnya selama ini, menurut Yunarto, pilihan Projo yang paling tepat memang dekat dengan kekuasaan. Teman-teman Projo ini menurut saya konsisten untuk inkonsisten, dan buat saya ini tidak mengherankan dengan sepak terjang seperti ini, bahwa ketika kemudian ormas ini kemudian merasa harus tetap ikut dalam kekuasaan, pilihan paling tepat dan paling pragmatis adalah kemudian melekatkan dirinya lebih dekat lagi dengan Prabowo. Projo tak sendiri. Sebelumnya sejumlah relawan dan politisi pendukung Jokowi juga mengalihkan dukungan. Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti mengatakan, ini adalah gambaran politik Indonesia, di mana kesetiaan bukan pada orang, namun pada kekuasaan. Di Indonesia itu politisinya kalau nggak bisa berkuasa, ya ikut kekuasaan. Itulah politik di Indonesia. Tidak ada kesetiaan. Kesetiaan yang utama itu adalah pada kekuasaan. Bahkan kala, ya kan, orang yang menenteng Anda dari bawah sampai ke presiden pun Anda bisa tinggalkan kok. Tidak ada dulu politik. Pindah haluan sebenarnya bukan hal baru dalam politik Indonesia. Kita sering melihat politisi dan relawan menjadi kutu loncat politik demi bisa bertahan di dalam kekuasaan. Ramai-ramai pindah haluan, perjuangan atau demi kekuasaan adalah tema Satu Meja The Forum malam ini. Telah hadir di studio Dedek Prayudi, Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia. Malam.
Ahmad ya. Terima kasih. Selamat Kemudian malam. ada Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia. Malam Bang Doli. Di sebelah kiri saya ada pengamat politik Fahri Ali. Malam Bang Fahri. Dan ada Budi Aristiadi, Ketua Umum Projo. Malam. Malam. Muni. Mas Muni, Projo meninggalkan Jokowi. Begini, judul acara ini salah, bukan pindah haluan. Pertanyaannya adalah Projo meninggalkan Jokowi. Loh, makanya saya jawab. Oke. Judul acara ini salah, pindah haluan. Kita ini melangkah maju. Oke. Tapi Ini. meninggalkan Jokowi. Projo, Pak Jokowi gini loh. Pak Jokowi ini presiden 10 tahun, 2014, 2024. Dan Pak Jokowi bersama Projo ikut mendukung pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Oke. Jadi bukan pindah haluan. Kalau kami Projo ini pindah ke yang lain, itu baru bilang pindah haluan. Ini melangkah maju. Melangkah maju. Melangkah maju dengan memanifestasikan dukungan itu dalam bentuk yang konkret, memperkuat partai politik yang dipimpin oleh Presiden Prabowo. Oh, jadi tidak meninggalkan Jokowi. Enggak dong. Bukan. Ini kan bagian kok. Bagian. Jadi ini kan bagian dari kesejarahan. Pertanyaan Bung Budiman ini kan mengadu domba seolah Jokowi dan Pak Prabowo satu terpisah. Oke, jadi satu kesatuan. Menurut hemat kami, cita-cita, pikiran beliau berdua ini sama untuk negara, untuk bangsa, untuk rakyat. Termasuk ganti logo juga. Nah, begini loh. Ketika Projo di set up di 2013 itu memang untuk mendukung kepemimpinan Pak Jokowi. Oke. Sehingga muncullah logo siluet Pak Jokowi. Oke. Saya bilang sama teman-teman, ini nanti bisa salah paham. Karena itu lebih baik kita putuskan di Kongres saja keputusan lagi ganti logo itu, dan memang keputusannya ganti logo. Sampai sekarang itu lagi sedang kita lakukan sayembara. Begitu. Oke. Kita Untuk coba supaya begini loh. Legasinya Pak Jokowi itu tetap ada di dalam Projo. Ini sejarah kita. Ini saya contohin sama tempatnya Bung Ahmad Doli. Ahmad Doli. Golkar itu dulu golongan karya. Sekarang udah nggak pernah disingkat lagi golongan karya, Partai Golkar. Sejak tahun 99. Kan nggak menghilangkan karya dan kekaryaannya. Begitu loh. Sama juga dengan Projo. Nilai-nilai, cita-cita, visi, pikiran Pak Jokowi ada dalam Projo. Itu terinternalisasi dalam Projo. Begitu loh. Bung Muni, coba kita dengar ya pernyataan yang diposting oleh Guntur Romli soal Projo yang dikutip oleh Mas Muni. Bisa diputar nggak? Nggak apa-apa. Udah jelas Projo itu pro Jokowi. Kalau Projo nggak pro Jokowi bukan Projo berarti. Memang nggak ada. Cuma teman-teman media kan ya Projo Jokowi itu karena gampang dilafalkan aja. Ya. Jadi apa? Beda sekarang Projo dulu, Pro Jokowi sekarang udah enggak gitu. Ketika kita men-set up Projo di 2013 itu, Projo itu memang dari awal bahasa Sanskerta, yang artinya negeri dan rakyat. Terus kok disingkat jadi Pro Jokowi? Nggak apa-apa juga. Oh, nggak apa-apa juga. Loh, jadi sama benarnya ya? Loh, sama benarnya. Oke. Begini loh, kesetiaan itu bukan di mulut. Bukan di mulut, tapi di pikiran, tindakan dan hati. Oh, begitu. Diukur ya? Terukur dong. Apakah kita terus berpisah dengan Pak Jokowi karena ada transformasi organisasi di Projo? Enggak dong. Soal bus kita pasang badan. Oke, baik. Soal IKN kita pasang badan. Ya, busnya nanti. Semua menyerang Pak Jokowi dengan kebijakan yang dilakukan sebelumnya kita pasang badan. Oke, gimana Anda lihat perbedaan pandangan dari Budi Ari itu? Perbedaan atau terjadi transformasi di Projo ya? Silakan. Ya, kami tidak di dalam posisi untuk menghakimi Projo. Oke. Bagi kami Projo adalah kawan seperjuangan. Yang kita sama-sama pernah memenangkan Pak Jokowi, lalu kita sama-sama pernah memenangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran, ya. Sehingga kami tidak di dalam sekali lagi posisi untuk menghakimi Projo. Oke. Ya, bagi kami Projo tetap kawan kami, ya. Sekarang ini kami fokus ya untuk memproteksi Pak Jokowi dan Mas Gibran sekaligus menyukseskan pemerintahan Pak Prabowo. Dan kami pikir fokus kami ini juga kurang lebih masih sama lah. Sama. Dengan fokusnya Projo. Tidak ada perbedaan sama sekali. Tapi kalau PSI lihat soal perpindahan dari satu dukungan ke dukungan yang lain gimana sih sebenarnya? Nah itu dia, itu kan bahwa Projo itu berpindah dukungan dari satu titik ke tempat yang lain, itu hanya Projo yang bisa mengklaim itu, ya. Jadi tadi Mas Muni mengatakan bahwa tidak ada pindah dukungan, ya. Dan yang pernah saya dengar dari keterangan Mas Muni adalah Projo bertransformasi maju. Maju. Berarti kan
yang saya jadikan referensi untuk berarti yang benar ini adalah dari orangnya langsung. Kurang lebih transformasi maju. Ya, bahwa Projo ini sedang bertransformasi maju. Jadi posisi kami saat ini menghormati pilihan Mas Muni secara personal ya, yang ingin bergabung ke partainya Pak Prabowo ya, katakanlah seperti itu ya, dan juga bahwa Projo akan bertransformasi, mengganti logo, bersayembara. Ya silahkan, kami juga baru ganti logo loh. Oke. Dari tangan kiri memegang bunga menjadi gajah. Iya. Ya, ganti logo, branding ya. Bang Doli, kalau Bang Doli lihat ya, ini perpindahan dari publik melihatnya ya, loyalis Jokowi kemudian menyatakan dukungan secara terbuka kepada Prabowo. Anda lihatnya gimana sih sebetulnya? Pindah-pindah dukungan seperti itu? Nah begini, ini saya kira kita harus mulai dari struktur politik masyarakat kita ya, bahwa memang PR soal pelembagaan demokrasi dan kehidupan politik kita ini masih banyak. Harusnya kan setiap kita atau setiap negara yang menganut sistem demokrasi itu memang masyarakatnya itu sudah punya platform visi dan nilai masing-masing. Nah itu diwakili oleh partai-partai politik misalnya. Makanya terjadi pelembagaan partai politik di masyarakat kita. Nah tapi kan kalau kita lihat fenomena pilpres, pileg, katakanlah 15 sampai sekarang yang terakhir ini kan berarti masih banyak floating mess-nya. Floating mess. Ya kan? Termasuk di partai ya? Nah, termasuk di partai. Nah dan kemudian kenapa ada relawan? Jadi misalnya itu dari perspektif utama ya. Ya Projo ini kan kita anggap dulu itu adalah fenomena baru terbentuknya kelompok masyarakat relawan politik gitu ya. Nah kalau namanya relawan juga sebetulnya ya dia kan berdasarkan kerelaannya. Relaan. Ya kalau misalnya relanya kemarin dukungnya Pak Jokowi, sekarang nggak rela lagi, itu kan nggak ada persoalan juga sebenarnya gitu. Nah tapi begini menurut saya, yang jadi persoalan adalah ketika ini dilembagakan, ya kan. Nah kenapa sekarang jadi pembicaraan? Orang kan jadi susah membedakan seorang Budi Ari dengan Projonya. Ya. Jadi begitu Budi Ari pindah ke satu partai politik, gerbong ikut. Orang menyangkanya ya Projo akan pindah. Yang menurut saya belum tentu. Nah makanya sebetulnya menurut saya tadinya ya kalau sudah selesai pilpres, relawan terbentuk, bubar. Ya selesai aja gitu loh, ya kan. Sehingga nggak jadi repot nih sekarang nih kan. Nggak perlu bicara tentang apa namanya robah logo segala macam, karena ya namanya Pak Mas Budi Ari ini kan punya hak politik juga, dan biasanya selama ini karena ada floating mess tadi itu, ya kita agak terbiasa juga, nggak ada masalah. Hari ini orang di partai A, besok di pemilu segala macam. Itu tadi seperti saya katakan akibat karena memang pelembagaan politik di kita ini masih belum kuat. Belum berjalan. Oke, Bung Fahri. Jadi seberapa penting sih dalam situasi politik sekarang ormas, katakanlah Projo harus menyatakan dukungan secara terbuka kepada pemerintah? Ya, yang pertama ya, saya katakan nothing new under the sun. Di Indonesia juga ya? Ya, jangan lupa sun, ada S-nya, bukan untuk dingin, tetapi untuk menunjukkan ya more than one, lebih dari satu. Pindah sun ya? Nah, itu pertama yang mau saya katakan, jadi tolong ingatkan supaya saya bisa kembali ke situ. Tetapi yang kedua, dan ini yang sangat penting, saya pernah membuat analisa dan itu tidak dibantah ya, oleh Muni ya, pada waktu itu, karena saya kirim juga analisa saya ke dia, bahwa Projo ini muncul dari wilayah peripheral, wilayah pinggiran. Mereka bukan anak Muhammadiyah, mereka bukan anak NU, mereka bukan dari kaum nasionalis di dalam pengertian, di dalam benak Mbak Megawati, dan seterusnya. Dan karena itu sebenarnya apa yang dikatakan Doli tadi benar, ini adalah merupakan fenomena baru. Lalu kemudian Projo hanya mungkin muncul dengan munculnya tokoh juga dari pinggiran. Itulah Jokowi. Gitu. Nah jadi antara Jokowi dengan Projo itu pada dasarnya itu saling mengisi satu sama lain, atau lebih tepat saya katakan Projo itu heavily depends on Jokowi. Gitu. Sangat tergantung kepada Jokowi. Nah karena itu semua orang terkejut ketika Muni ya, adik saya ini
mengatakan ya berubah gitu ya, bahwa projo itu bukan Jokowi tetapi apa tadi katanya, bahasa apa, Sangskerta, Sangskerta, bahasa Sangskerta dan seterusnya gitu. Ini yang pertama yang saya katakan itu tadi gitu. Nah, saya tidak tahu apakah Jokowi terkejut dengan pernyataan yang disampaikan oleh Muni ini tadi gitu. Nah, yang kedua, tetapi ini juga sekaligus refleksi dari politik kita yang masih transisi gitu. Terlalu lama yang itu sans itu tadi. Jadi nothing new under the sun itu tadi, sans pakai S2 itu menunjukkan bahwa kekuatan-kekuatan politik di Indonesia itu belum ya menyatu sepenuhnya di bawah presiden gitu. Nah, sebagai konsekuensinya orang masih kemudian berbagi pandangan apa yang dikatakan presiden ini apakah sama dengan apa yang dikatakan oleh Jokowi misalnya atau oleh Megawati gitu. Jadi proses pengambilan keputusan itu berlangsung ya secara dalam bahasa yang sedikit konstruktif, dialogis di antara pusat-pusat kekuasaan itu. Salah satu cara yang paling menonjol itu adalah ketika Presiden Prabowo itu tiba-tiba kemudian mengatakan tentang WUS, bahwa dia bertanggung jawab dan dia akan menyelesaikan persoalan itu, yang pada dasarnya itu adalah trademark Jokowi dari Jokowi gitu. Nah, itu artinya sans itu tadi ya, yang pakai S2 itu tadi itu masih berlangsung. Nah, Muni saya kira itu berada di dalam platform yang semacam itu. Gua mau kemana nih gitu, kira-kira gitu. Kalau gua ke sini berarti gua harus cari alasan bahwa ini adalah sebuah kontinuitas dari yang sebelumnya. Jadi kira-kira begitulah Muni. Ya? Betul. Jadi memang ada analisis dari CSIS menunjukkan bahwa koalisi yang parpol yang besar itu kadang-kadang menyerupai kartel politik. Kita bahas setelah jeda berikut ini. Kekuatan relawan memang harus menginduk Bapak Presiden. Adalah pernyataan dari Wakil Presiden Gibran soal perpindahan dukungan dari Projo ke Presiden. Mas Muni, ini sepengetahuan Pak Jokowi? Ya kan nggak mungkin nggak usah dibuka semuanya dong. Bertanya, ini sepengetahuan Pak Jokowi juga untuk pindah? Kita selalu diskusi sampaikan politik-politik strategisnya. Ini kan ada upaya-upaya terus mengadu domba Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Padahal jelas sekali Pak Jokowi yang memerintahkan saya waktu itu dukung Pak Prabowo dan Mas Gibran. Gitu loh. Tentu ini memang ombak besar ketika itu di keputusan politik di tahun 2024. Gitu. Tapi saya udah bilang Pak, ini menang Pak Prabowo. Termasuk sekarang arahan sekarang kami mendukung Pak Prabowo terus dianggap pindah haluan. Enggak menurut saya konsisten, kita konsisten kok. Ini pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini adalah pemerintahan yang harus kita kawal, harus kita sukseskan, gitu loh. Tapi tadi ada pernyataan dari politisi yang mengatakan ini kadang Anda mencari dukungan politik dari pemerintahan Pak Prabowo. Mas, tanggal 20 Juli 2025 di Solo, Pak Presiden menanyakan ke saya, Budi Ari, kamu PSI atau Gerindra? Semua teman-teman PSI tahu, publik tahu. Terus? Saya bilang ini tukang framing udah siap sedia nih. Begitu saya bilang PSI, kamu nggak loyal sama Pak Prabowo. Begitu saya bilang Gerindra, kamu nggak loyal sama Jokowi. Ini terjadi hari ini. Tapi buat saya, karena konsisten, kita harus kawal pemerintahan ini, Pak Prabowo dan Mas Gibran ini. Jadi Gerindra untuk berhasil. Loh, menurut saya pernyataan Pak Presiden Prabowo di forum terbuka di Kongres PSI 20 Juli 2025 itu menurut saya bukan pilihan, itu perintah. Mana ada presiden milih, itu perintah. Jadi harus dibaca itu teman-teman partai yang berkomentar begitu. Saya ini diminta oleh Pak Prabowo untuk paling tidak secara terbuka di Kongres. Baik. PSI 20 Juli 2025. Jadi gimana Pak Prabowo memintahkan menurut bacanya Muni adalah untuk masuk ke Gerindra, bukan ke PSI? Iya, saya tidak bisa betul-betul menyimpulkan ya apakah memang itu adalah sebuah instruksi ya atau apakah itu adalah Mas Muni sedang menggunakan haknya ya, yang dimana itu juga fine-fine aja ya, silakan ya.
Tapi saya pikir kita sedang membicarakan ini dua hal. Hal yang pertama misalnya seperti PSI, ya, kami ini loyalis Pak Jokowi. Tapi kemudian Pak Jokowi menginstruksikan kepada kami untuk mengkawal pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Dan beberapa saat sebelum pendaftaran Capres-Cawapres, sudah kami itu diinstruksikan oleh Pak Jokowi, ya, bukan untuk mendukung katakanlah paslon Pak Ganjar atau Pak Anies, ya. Kami diminta untuk atau diinstruksikan untuk mendukung Pak Prabowo. Gitu. Jadi apa yang ingin saya katakan di sini adalah untuk periode yang sekarang ini, ya, apakah kita loyalis Pak Jokowi yang sekarang sedang mendukung pemerintahannya Pak Prabowo Gibran seperti apa yang diinstruksikan Pak Jokowi, ya, atau kita loyalis Pak Prabowo yang sedang mendukung Prabowo Gibran, ya. Saya pikir untuk sekarang ini tidak terlalu relevan kita beda-bedakan. Oke, Pak Budiman. Oke, baik, Bung Fahri. Yes. Jadi ini kan koalisi Pak Prabowo Gibran kan gede banget ya, udah 80%, sekarang masih menyedot lagi Projo pun diperintah menurut tafsirnya Muni untuk bergabung di pemerintahan. Ini nggak menyerupai kartel politik ya sebetulnya? Ya, inilah yang masih menjadi pertanyaan secara teoritis ya. Kita semuanya ingat bahwa tahun 1968 Herbert Page itu sudah menulis di Jurnal Indonesia dengan judul yang sangat menarik ya, Soeharto Search for a Political Format, gitu, for a New Political Format. Nah, pada waktu itu Soeharto itu berhadapan dengan apa yang disebut dengan Radical New Order, ya. Jadi pendukung-pendukung Orde Baru yang radikal, yang ingin merubah semuanya, lalu kemudian membawa Soekarno ya pada waktu itu ke meja hijau, gitu. Nah, Soeharto itu mungkin juga karena latar belakang budaya Jawanya atau ya pertimbangan-pertimbangan lain, dia berusaha menahan diri, gitu. Menahan diri lalu kemudian bergerak secara perlahan-lahan untuk menokohkan eksistensi dia as a leader, as a national leader, tanpa harus ya menepis yang lain secara terang-terangan, at least tidak keluar dari mulutnya, gitu. Nah, pertanyaannya sekarang secara teoritis, apakah ini terulang kepada Prabowo Subianto yang pada dasarnya merupakan menantu dari Pak Harto, Presiden Soeharto pada waktu itu. Nah, di dalam konteks ini kita lihat ya bahwa koalisi-koalisi yang ingin dibangun oleh besar, betul, koalisi besar, dan ditambah Muni. Satu lagi, apalagi katanya tadi instruksi langsung. Gitu. Nah, jadi dalam bayangan saya, pandangan Presiden Prabowo itu adalah membangun sebuah stabilitas nasional dengan, sekali lagi saya mengulang apa yang saya katakan kepada Anda, membangun ya konsolidasi pada tingkat elit, gitu. Tetapi ya konsolidasi pada tingkat elit ini for the time being ya, untuk sementara itu merupakan the new format of Prabowo's political order. Semua kekuatan diserap ya? Semuanya diserap, gitu. Nah, kepemimpinannya makin lama makin terlihat. Contohnya adalah misalnya Menhan itu diminta untuk mengundang partai-partai lain berbicara, gitu. Nah, di dalam konteks ini mulai ada hierarki ya yang muncul, hierarki politik yang muncul, di mana ya ada agensi-agensi tertentu yang mulai terdistribusi satu sama lain, gitu. Tetapi semuanya itu tergantung dari apa yang diinginkan oleh Presiden Prabowo Subianto di dalam konteks ini. Nah, ini adalah format politik baru yang kita lihat. Oke, baik. Ya, tetapi tetap saya katakan masih bersifat sementara karena masih ada sans itu tadi. Sans yang lain ya? Jadi ada S-nya itu tadi. Nah, Muni menurut saya itu berharap S-nya hilang. Oke, Bang Doli, kalau betul analis dari Bung Fahri bahwa terjadi absorb semua kekuatan politik, sehat nggak bagi demokrasi Indonesia? Nah, ya gini, ini saya harus ngambil posisi dari dua ekstrem,
dua posisi gitu ya. Pertama dari segi Golkar, ya Golkar itu kan memang dari dulu kami habitnya itu ada di pemerintahan, di kekuasaan, ya kan? Dan di dalam menjalankan pemerintahan itu memang dibutuhkan konsolidasi politik yang mengarah pada stabilitas politik, gitu. Nah, jadi memang ya itu sudah menjadi pakem Golkar di dalam melakukan atau menjalankan sebuah pemerintahan, baik dia menjadi top leadernya atau dia menjadi bagian. Dan itu kan kelihatan selama ini Golkar selalu memang di dalam posisi berada di dalam pemerintahan gitu. Nah, tapi kalau pertanyaannya misalnya saya dulu dari Partai Golkar gitu. Tadi saya buka dengan soal pelembangan demokrasi kita. Ya itu konsekuensi gitu. Dan ini kan bukan ini aja. Kita lihat nih sebetulnya selama pemerintah Orde Baru ini hampir semua presiden itu tetap di dalam melaksanakan pemerintahannya yang namanya mewujudkan stabilitas politik itu pasti nomor satu. Mana ada dulu misalnya Pak SBY memilih Pak JK, kemudian Pak JK diminta untuk jadi ketua umum Golkar. Yang tadinya Golkar awalnya dalam Pilpres itu berada dalam koalisi kebangsaan pada saat itu. Tapi kan begitu selesai Pilpres ya dipilih wakil presidennya untuk Golkar. Untuk apa itu namanya? Itu kan tadi dalam rangka mengabsorb tadi itu. Dukungnya ada partai politik stabilitas politik. Sama Pak Jokowi juga begitu. Tarik semua. Iya, nah menurut saya juga sekarang yang dilakukan oleh Pak Prabowo juga begitu. Nah, kenapa itu terjadi? Tadi saya katakan itu konsekuensi dari memang pematangan proses demokrasi kita yang masih perlu ada penguatan. Nah, yang kedua di kulturnya itu kan di elit. Nah, masyarakat kita ini juga begitu. Misalnya ya agak sulit kita mengembangkan politik kita, misalnya apalagi bangun partai politik kalau berada di luar kekuasaan. Ya kan gitu. Ya. Oke. Jadi ya semuanya ya jadi ketemu nih. Yang satunya mau masuk, yang di bawahnya silahkanlah kami acak aja kira-kira begitu. Oke, apakah ini akan menjadi akhir dari demokrasi Indonesia? Kita bahas setelah berikut ini. Saya ingin membentuk pemerintahan persatuan nasional yang kuat. Terpaksa koalisinya besar. Nanti akan dibilang, kabinet Prabowo, kabinet gemuk. Banyak. Ya negara kita besar, Bung. Negara kita luasnya sama dengan Eropa. Eropa 27 negara. Kita satu negara. Itulah pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto yang akan membentuk pemerintahan persatuan nasional yang kuat. Bung Fahri, betulkah Indonesia ini sedang menuju kepada akhir dari demokrasi sebetulnya? Ya itulah. Jadi pertama saya ingin memberikan sesuatu yang substansial pada kesempatan ini. Pertama adalah peringatan dari Pak Yaakob Utama di dalam sebuah pengantarnya tentang buku seorang tokoh Masyumi. Dia menulis bahwa sekarang ini etik politik itu kian lama kian menghilang. Nah, ini disampaikan pada tahun 2020-an gitu. Prawoto Mangkusasmito bukunya yang cukup tebal waktu itu. Nah, yang kedua bahwa ada roda berputar di dalam posisi-posisi partai politik. Jadi jangan kira bahwa partai-partai politik yang berada di luar itu akan hilang. Gitu. Contohnya adalah Golkar. Golkar pada tahun 1999 itu habis semua. Yang naik adalah PDIP. Tapi begitu PDIP berkuasa di bawah Mbak Megawati dan kemudian menjadi presiden, itu di dalam pemilu berikutnya 2000 berapa itu waktu 2004. 2004 itu justru yang naik itu adalah Golkar. Gitu.
Lalu kemudian mengejutkan munculnya partai SBY, ya. Susilo Bambang Yudhoyono, itu partai Demokrat. Dia muncul pada periode kedua kepresidenannya atau menjelang, ya, periode kedua kepresidenannya. Dia muncul menjadi nomor 1, tetapi begitu dia jatuh, ya, atau selesai dari masa jabatannya, itu partai menurun drastis sekali dan sampai sekarang belum bisa naik, ya, seperti yang diharapkan, gitu. Nah, sementara kemudian PDIP di 10 tahun dia berpuasa di dalam politik di bawah pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, tetap berada di luar, tapi dia bisa mempertahankan pendukungnya dengan sangat bagus, gitu. Nah, jadi di dalam konteks ini sebenarnya, ya, roda yang berputar, roda sejarah yang berputar itu menunjukkan bahwa demokrasi masih tetap bisa dipertahankan. Masih tetap bisa dipertahankan. Iya. Dan berlangsung secara alami, gitu. Pelajaran yang dipetik adalah bahwa sepanjang elit, ya, itu tidak mampu membangun konsolidasi, memberikan, ya, tanggung jawab etis dari proses konsolidasi elit yang berlangsung selama ini, itu akan membuat, ya, partai-partai itu jeblok pada masa yang akan datang, gitu. Jadi di dalam konteks ini rakyat, ya, di luar sembako, ya, terutama tanpa sembako, itu adalah, ya, pemerhati politik yang paling cermat, gitu. Jadi partai-partai politik, ya, itu harus hati-hati. PSI misalnya, betapapun, ya, didukung oleh Presiden Joko Widodo dan satu-satunya yang diiklankan itu tidak bisa masuk ke dalam parlemen, gitu. Artinya bahwa rakyat itu juga cukup cerdas untuk melihat perkembangan-perkembangan ini. Nah, Muni harus melihat ini. Tingkah laku politik Muni itu dilihat oleh setiap orang. Ya. Apalagi video-video itu sudah menyebar kemana-mana. Oke, baik. Bang Doli, ini kan koalisi sudah besar dan akan diabsorb lebih besar lagi. Biarpun semuanya berada dalam kekuasaan. Posisi Golkar terhadap kalau itu terjadi gimana sebenarnya? Nggak ada lagi partai yang berada di luar. Nah, kembali kepada kita sistem pemerintahan kita. Itu saya sering mengatakan bahwa sistem pemerintahan kita ini adalah sistem pemerintahan presidensial. Nah, sebetulnya kita tidak mengenal kan partai politik oposisi yang ada di luar pemerintahan dan di dalam pemerintahan. Nah, kemudian pertanyaannya bagaimana check and balancesnya? Nah, sebetulnya kalau dalam sistem pemerintahan presidensial itu, ya, check and balancesnya itu ada di parlemen, DPR, ada di parlemen. Nah, sebetulnya nggak ada masalah semua partai politik gabung pun, ya, dalam pemerintahan, gitu, ya. Nah, tadi seperti yang sampaikan Bang Fahri, yang penting pemimpin-pemimpin partai politik kita ini paham tentang etik bernegara tadi itu. Sekarang paham bahwa kemudian kalaupun kita berada dalam satu pemerintahan yang namanya check and balance, yang bicara tentang soal kritik di parlemen, gitu, ya, memberikan masukan dan segala macam, itu dalam konteks membuat program-program pemerintah itu akan lebih baik. Nah, selama itu ada komitmen seperti itu, saya kira kita menjalankan sistem ini sebagaimana mestinya sistem pemerintahan presidensial itu, gitu. Nah, itu yang kita harapkan. Jadi adanya komitmen nih di antara pimpinan politik, ya, DPR ini memang harus juga itu menjalankan fungsi check and balancesnya. Dede, jadi kalau Anda lihat meskipun ada perwakilan PSI di kabinet tapi tidak ada wakil di parlemen di pusat, apakah kemudian DPR juga sudah bisa menjalankan peran yang Bang Doli katakan check and balances sebenarnya menurut Anda? Iya, ini saya tarik sedikit, ya, ke apakah demokrasi kita menuju akhir apa tidak? Ya, seperti yang Pak Budiman tadi tanyakan kepada yang lain. Begini, pertama-tama kita masuk dulu kepada makna filosofis lah dari demokrasi, gitu. Di iklim demokrasi itu yang wajib itu aspirasi itu bergeraknya dari bawah ke atas. Bukan sebaliknya dari atas ke bawah. Itu yang paling pertama. Lalu secara institusi, di iklim demokrasi yang sehat harus ada separation of power. Ya, harus ada yudikatif, legislatif, dan juga eksekutif sebagai pembuat kebijakan. Dan di iklim demokrasi yang sehat, check and balance itu dilakukan antara eksekutif dan legislatif dengan legislatif. Ya.
bahwa kemudian di dalam tubuh legislatif terjadi perdebatan, itu sangat baik sekali. Namun sekarang ya, yang kita lihat ini perdebatan yang macam apa? Ya. Kalau misalnya terjadi polarisasi yang terlalu sangat, perdebatan yang kita lihat itu cuma cocok jadi hiburan masyarakat aja juga, nggak substantif. Gitu. Jadi kalau nggak ada masalah dengan persatuan nasional ini. Jadi check and balance masih ada menurut Anda sekarang? Masih ada. Masih ada? Masih ada. Pasti masih ada. Saya masih ingat betul ya, sewaktu Presiden Prabowo tidak jadi menaikkan PPN 1%. Dialog. Ya. Dari 11% menjadi 12%. Presiden pada akhirnya menaikkan hanya untuk barang-barang super mewah. Barang-barang yang memang sebelumnya sudah dikenakan PPNBM, barang mewah. Dalam konteks ini ya, DPR itu berkonsultasi dengan Presiden. Oh, konsultasi ya? Iya. Dan saat itu DPR memang betul-betul menjalankan fungsinya bahwa Pak tidak bisa ini dinaikkan. Karena rakyat lagi begini, dan ini akan menyusahkan rakyat. Lalu apa yang dilakukan oleh Presiden? Presiden mendengarkan aspirasi rakyat, karena yang paling tahu aspirasi rakyat adalah DPR, karena memang mereka lah wakilnya. Gitu. Jadi apa yang ingin saya katakan adalah stabilitas nasional ini tidak merusak demokrasi. Tapi bagaimana tetap ada sebuah stabilitas nasional tapi demokrasi tetap hidup? Prahara Agustus sampai sekarang juga tidak pernah terungkap. Kita bahas setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Mas Muni, bagaimana Anda membayangkan stabilitas nasional tetap terjaga tapi demokrasi juga tetap tumbuh sebetulnya? Begini, demokrasi itu instrumen, demokrasi itu alat. Ini konsensus sosial politik kita sebagai bangsa sejak pasca reformasi 98. Demokrasinya harus kita jaga. Tapi tujuan bernegara kita kan bukan demokrasi ansih. Bukan demokrasi ansih. Demokrasi itu alat. Tujuan kita bernegara apa? Saya ingat sekali apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Indonesia punya 500 tahun sekali kesempatan untuk menjadi negara maju. Indonesia emas 2045 itulah yang kita tuju. Kenapa pemerintahan ini perlu berkelanjutan? Karena setiap negara cuma punya momentum 500 tahun sekali untuk jadi negara maju. Jadi saya bilang sama teman-teman, saya bilang ini tanggung jawab sejarah kita sebagai generasi menuju 2045. Kalau tidak nanti kita dimaki-maki anak cucu kita bahwa orang-orang seperti kita yang diberi kesempatan mengisi sampai 2045 untuk mewujudkan Indonesia emas 2045 ini, kita gagal mewujudkannya karena kita terlalu sibuk pada hal-hal yang non substantif untuk menuju Indonesia emas 2045. Demokrasi itu instrumennya, alatnya. Nah, persatuan nasional itu karena kita ingin kemajuan Indonesia 2045 itu basisnya adalah keadilan sosial. Jangan sampai negara maju sementara banyak daerah-daerah yang tertinggal, kemiskinan masih meningkat. Ini bukan yang kita harapkan. Kemajuan Indonesia harus berbasis keadilan sosial. Baik. Dedek, jadi di mana posisi rakyat ketika ada stabilitas politik kemudian demokrasi yang katakan tercermin dalam check and balance-nya di parlemen? Posisi rakyat di mana sebetulnya? Iya, suara rakyat itu adalah suara Tuhan. Suara rakyat, suara Tuhan. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Itulah filosofi terdalam ya dari demokrasi ya, Vox Populi Vox Dei. Teori. Dan wakil-wakil rakyat inilah kawan-kawan kita yang berada di Dewan Perwakilan Rakyat, dan jelmaan rakyat itu ada di MPR. Dan rakyat ini bisa langsung menyampaikan aspirasinya, ya. Baik itu melalui jalur formal maupun jalur non formal, yaitu apa? Unjuk rasa. Dan unjuk rasa ini kan sudah dibolehkan, diizinkan, bahkan dilindungi oleh undang-undang. Bahkan rakyat tidak perlu meminta izin untuk melakukan unjuk rasa, hanya memberikan pemberitahuan supaya terjadi pengamanan. Ya, artinya rakyat tetap memiliki aspirasi, dan aspirasi rakyat itulah posisinya tertinggi. Sekali lagi saya ingin katakan bahwa di iklim demokrasi yang sehat, aspirasi itu bergeraknya dari bawah ke atas, dan negara sekarang sedang mewujudkan apa yang sedang
dimimpikan oleh rakyat. Oke. Apa yang kita rancang, kita sebut Indonesia Emas 2045 ini. Oke, baik Bang Doli. Betulkah ada keterputusan antara DPR dengan rakyat? Ya, ada yang menyimpulkan kemarin dengan peristiwa Agustus 2025 kemarin, ya. Kan orang mengatakan itu baru 10 bulan loh, habis pemilu, ya. Ketika rakyat sudah memilih orangnya, wakilnya, tetapi dalam 10 bulan kemudian rakyatnya marah terhadap orang yang dia pilih gitu. Nah, orang menyimpulkan begitu. Tapi walaupun sebetulnya ada perspektif politik lagi, ada kajian politik ya, peristiwa-peristiwa kayak di 2005 itu. Nah, tentu kita tidak menginginkan itu. Nah, makanya oleh karena itu, supaya tidak benar asumsi tadi itu, ya, memang DPR harus kemudian bekerja secara maksimal. Misalnya saya ambil contoh, ya, itu kan DPR parlemen, parle itu kan bicara. Ya. Memang tugasnya bicara. Bicara atas nama rakyat, bicara dengan rakyat, menyuarakan aspirasi rakyat gitu. Nah, kalau itu tidak dilakukan, ya memang wajar kemudian nanti bisa ada. Kenapa tidak dilakukan? Kalau itu tidak dilakukan, wajar kemudian tidak nanti bisa terjadi ada diskoneksitas tadi itu. Nah, oleh karena itu, tapi saya setuju bahwa memang kalaupun tugas DPR itu, tugas kami ini ada bicara, nggak boleh juga asal bicara, harus substantif, nggak boleh asal beda. Nggak boleh asal kritik yang tidak punya landasannya. Nah, itu yang membuat kemudian demokrasi kita ini bisa berkualitas. Bung Fahri, betul nggak sih sinyalemen yang mengatakan ada disconnected sebetulnya antara rakyat dengan wakil rakyat dan partai politik? Benar itu. Benar, disconnected itu. Jadi apa yang dikatakan Doli tadi itu benar gitu. Nah, jadi jalannya ya, pertama bikinlah parlemen itu bicara. Tetapi yang kedua, dan ini yang paling langsung, usahakanlah ya penangkapan terhadap orang yang mengirim kepala babi. Gitu. Nah, ketika kemudian parlemen tidak parle gitu, partai-partai politik kemudian lebih berusaha menyelamatkan diri, maka pandangan atau harapan kita terhadap munculnya dan berkembangnya demokrasi itu adalah pada kekuatan-kekuatan di luar partai politik. Nah, di sini pers menjadi sangat penting. Lalu civil society dan segala macam yang ada gitu. Nah, jadi salah satu yang paling praktis dilakukan itu, ungkaplah siapa yang mengirim kepala babi ke Tempo pada waktu yang belum terungkap sampai sekarang. Sampai sekarang tidak ada gitu. Nah, menurut saya ini adalah salah satu indikasi yang menggembirakan kalau misalnya pengirim kepala babi itu terungkap. Gitu. Lalu kemudian ya para pejabat negara itu punya empati terhadap pers, ya, empati kepada pers, empati kepada kelompok-kelompok civil society, dan empati kepada mahasiswa. Inilah yang kemudian akan membangun sebuah proses demokrasi yang lebih praktikal, yang sehari-hari berlangsung di tengah-tengah masyarakat. Baik, Mas Muni, Bung Fahri, Bang Doli, dan Dede Prayudi.